sama Ibu dan siapa? Kamsa. Oke, siang ini kita mau bahas soal apa Kak? Penculikan anak yang lagi marak itu ya. Yang sebulan diculik, siapa namanya? Malika. Dia itu umur 6 tahun. Jadi ada anak umur 6 tahun seumuran Amsal ini diculik di rumahnya. Jadi anaknya itu lagi main, terus diajak beli ayam goreng, terus dimasukin ke bajai. Lah orangnya itu ngakunya adalah saudara dari si Malika itu, teman-teman. Setelah dicari, fotonya si penculiknya itu disebar kemana-mana. Akhirnya ditemukanlah beberapa waktu yang lalu. Jadi Malika itu totalnya ada sebulanan gitu ya Kak, dibawa penculik. Disuruh apa dia Kak sama penculiknya? Disuruh jadi pemulung. Terus juga ada lebam-lebam gitu katanya badannya si Malika. Sekarang Malikanya masih di rumah sakit, diperiksa apa ada luka lain selain lebam-lebam itu. Entah itu lebam karena dipukul, karena jatuh, atau karena hal lain, kita masih belum ngerti. Lebam itu apa? Lebam itu kayak biru-biru tuh loh, kalau kakak abis jatuh kan ada biru-biru gitu kan, tiba-tiba biru di kaki, di tangan itu loh. Itu lebam namanya Kak. Nah sekarang ibu mau nanya nih sama kakak, kita mau berbagi. Oh kakak punya lebam juga di kakinya. Kita mau bagi tips nih sama penontonnya channel kita, caranya biar anak-anak seumuran kakak ini biar bisa terhindar dari penculikan itu harus gimana sih Kak? Kalau kakak misalnya ketemu sama penculik, kakak bakal ngapain? Kabur. Itu kalau penculiknya bener-bener langsung nyergap gitu. Itu kan penculiknya nyamar jadi kayak orang yang jadi saudara. Dia itu bilang kalau dia adalah saudara kita atau temennya orang tuanya kakak. Tapi aku lihat mukanya dulu, sama apa enggak kayak saudaraku. Kalau nggak sama ya kabur aku. Oh gitu. Emang kalau saudara langsung mau gitu kakak? Kalau saudara? Ya kalau aku berarti harus nanya namanya siapa dulu. Kalau namanya kayak saudaraku, terus mukanya kayak saudaraku, berarti aku ikut. Oh gitu, baiklah. Kalau enggak ya kabur aku. Kakak pernah denger nggak ada penculikan anak gitu di sekolah? Pernah nggak sama bu guru dikasih edukasi atau dikasih tahu anak-anak ini ada penculikan nih, kalian harus waspada sama orang asing gitu? Pernah nggak dapat edukasi dari bu guru? Ya pernah. Gimana katanya bu guru? Lupa. Aku lupa. Kan katanya kakak pernah dikasih tahu ada penculik yang nyamar jadi guru, itu gimana sih ceritanya Kak? Ya kayak kita nyimpen buku-buku gitu loh. Apa nanti ada kayak barang-barang antik gitu. Kita bawa barang-barangan antik. Kok gitu? Apa hubungannya barang antik sama penculik? Ya, nah terus bawa pulpen, nanti pulpennya diculik gitu. Terus yang dicolek anaknya apa pulpennya nih? Ya barang-barang di tasnya. Itu penculik apa pencuri nih? Kita ngomongin penculik loh Kak. Katanya ada penculik yang nyamar jadi guru. Iya, tapi pencuri. Oh itu pencuri ya waktu itu. Pencuri nyamar jadi guru, terus ngambil barang-barang di ruang guru. Oh sekarang itu selain penculikan juga marak pencurian ya teman-teman. Jadi ada, itu pernah dikasih tahu di sekolahnya anak aku itu, di sekolahnya Kak Amsal, ada pencuri pakai baju dinas guru, terus dia datang ke ruang guru. Dia bilangnya adalah seorang guru dari sekolah yang lain. Terus ketika dewan guru lengah, dia babat habis itu segala isinya, tas-tas yang ada di ruang guru. Itu duit ada, HP ada, terus laptop ada ya. Di ruang anak kayak ini juga. Terus di ruang kelas anak-anak juga disikat juga tuh uang sakunya anak-anak. Terus alat tulis, parah banget emang. Terus kalau penculikan itu pernah ada kayak orang ngaku-ngaku sebagai saudara dari murid itu. Jadi penculik zaman sekarang tuh udah canggih-canggih, emang udah modern-modern. Jadi dia bilangnya adalah saudara dari anak itu, disuruh orang tuanya buat jemput. Jadi kalau misalnya anak-anaknya teman-teman yang lagi nonton video kita hari ini misalnya masih umur-umur TK atau PAUD, itu harus hati-hati banget. Soalnya kan sekarang anak-anak tuh anak-anak tuh gampang banget kan dirayu, kayak dikasih makanan, dikasih mainan itu gampang banget dirayunya. Jelek banget sih mulutnya Kak. Terus
Jadi kita harus sering-sering banget ngedukasi anak-anak buat jangan mau dijemput siapapun itu kalau dia nggak kenal. Mau dia ngaku-ngaku saudara, mau dia ngaku-ngaku temennya kita, jangan pernah mau. Apa ibunya teman kita? Itu. Apa ayahnya teman kita? Iya, soalnya kita nggak tahu. Sekarang tuh kejahatan bener-bener datang dari arah mana aja. Jadi kita nggak bisa percaya sama hampir nggak bisa percaya sama, nggak cuma sama orang asing, kadang-kadang orang terdekat kita pun juga bisa jadi berbahaya buat anak kita gitu. Terus selain itu juga anak-anak itu harus diedukasi tentang bagian-bagian tubuh mana yang nggak boleh dilihat orang lain, nggak boleh dipegang sama orang lain. Soalnya sekarang predator anak itu udah luar biasa banget banyaknya. Kakak tahu nggak bagian tubuh mana yang nggak boleh dilihat orang lain? Ya, titik nggak boleh ya, nggak boleh dilihat orang, nggak boleh dipegang orang badan juga. Bagian atas badan itu nggak boleh dipegang orang dan nggak boleh dilihat orang. Jadi emang dari kecil aku udah ngedukasi Kamsal buat jangan mau dipegang-pegang orang, soalnya walaupun orang itu adalah orang terdekat kita. Sama ayah sama ibu aja udah nggak dipegang-pegang ya kak, cuma pas mandi aja. Sekarang kakak itu, saya Amsal tuh umur 6 tahun udah mulai mandi sendiri, jadi dia udah ngerti bagian mana aja yang bisa dibersihin sendiri kayak gitu. Jadi emang mengedukasi anak-anak itu penting banget sebelum kita nanti kedepannya menyesal di kemudian hari. Apalagi kak, mau cerita apa lagi nih kakak pengalamannya? Aku punya mimpi lucu. Mimpi apa? Yang pertama itu kan itu aku kayak mimpi itu di kamar mandi. Terus aku lagi duduk terus ibu suruh pulang, aku nggak mau pulang. Lah ngapain ibu nyuruh kamu pulang dari kamar mandi? Ya kayak ibu ngajak aku pulang, ya aku itu kan aku mau di sini aja. Di kamar mandi aja, nggak mau keluar. Tapi kamar mandinya itu jelek loh. Itu hanyalah bunga tidurnya Kamsal. Terus aku ya? nangis. Ya emang Kamsal tuh anaknya agak drama king gitu sih, suka aneh-aneh gitu loh. Pokoknya itu yang dipikirin tuh macam-macam, pikiran dia itu lucu-lucu gitu loh. Gundul. Next kita hari ini cukup ini aja ya. Kita mau berbagi tips soal itu aja, soal cara biar kita nggak sampai diculik. Kita nggak sampai nggak diculik. Biar anak kita atau anak-anak seumuran Kamsal ini jangan sampai diculik. Itu tipsnya itu tadi, jangan mau diajak pergi sama orang asing walaupun dikasih iming-iming makanan, mainan, apapun itu jangan mau. Apa rumah mau hotel. Oh iya, soalnya kalau modelnya Kamsal tuh agak matre, dia kalau cuma mainan-mainan itu nggak itu nggak bakalan mau. Dia kalau emas tuh ya tahu banget kalau misalnya dikasih mobil, dikasih hotel dia juga nggak mau katanya. Nggak mau lah, buat apa kayak gitu. Pokoknya dia itu udah oke banget sih kalau Kamsal. Dia juga terus habis itu di tempat sekolah jangan mau dijemput sama orang yang nggak kita kenal. Kalau misalnya pun dijemput sama saudara itu kita harus konfirmasi dulu ke gurunya gitu, atau gurunya minta disuruh telepon kita dulu. Jangan sampai ngaku saudaranya, ini aku omnya atau tantenya atau budenya dibawa tanpa konfirmasi dulu ke kita. Soalnya kan sekarang kita bener-bener nggak bisa percaya sama orang lain buat jemput anak-anak di sekolah. Terus ajarin anak-anak untuk perlindungan diri. Itu tadi, Amsal kalau misalnya kepepet ketemu orang jahat, dia akan lari atau mukul atau ngelempar barang ke penjahat itu, beneran kalau Amsal kayak gitu. Jadi aku emang nggak ngelarang dia buat melakukan kekerasan ke orang jahat, tapi kalau ke teman, ke orang tua, ke saudaranya nggak boleh kak ya. Kita hanya boleh melakukan kekerasan ketika kita kepepet. Ya gimana? Dan nanti orangnya kayak gini lagi ya, mukanya serem. Ya aku lemparin barang lah, lari, aku takut sama orangnya serem mukanya. Ya, kalau orangnya mukanya serem tapi nggak ngapa-ngapain ya jangan dilempar kak. Kasihan banget orangnya. Kalau orangnya berniat jahat sama kita baru kita boleh melawan. Kalau orangnya nggak ngapa-ngapain ya biarin aja, cuekin aja. Kalau kita tonjok kan malah nggak sakit. Ya kalau orangnya diem aja nggak menyakiti kita nggak boleh nyakitin orang itu. Kalau orangnya membahayakan kita baru kita boleh melawan. Paham kak? Paham nggak? Ini paham nggak gini tuh paham nggak? Paham. Begitu. Terus sama ngajarin anak biar bagian tubuhnya yang
pribadi itu jangan boleh dilihat, dipegang, disentuh. Pokoknya itu hanya boleh dilihat sama anak itu sendiri dan orang tuanya atau tenaga ahli, misalnya kayak ke dokter gitu, baru boleh dilihat. Soalnya itu penting banget untuk menghindarkan anak kita dari penculikan dan dari predator anak-anak yang banyak banget di luar sana. Oke, semoga kalian semua di rumah sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Sampai ketemu lagi besok dengan obrolan-obrolan dan tema-tema yang lebih seru lagi. Stay safe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.